itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-undangan supaya tujuan negara tercapai. Pengertian politik hukum telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, salah satu menurut Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum mencakup pembuatan hukum yang merintikan pembuatan dan pembangunan terhadap materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga pembinaan para penegak. Materi berikutnya yakni latar belakang munculnya politik hukum. Yang pertama itu adanya tuntunan pembaruan atau penggantian hukum dari zaman penjajah kolonial Belanda menuju ke zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan telah membawa perubahan bangsa Indonesia pada idealitas dan realitas hukum yang diwujudkan dalam pembentukan dan penetapan hukum berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa. Yang kedua, adanya tuntunan perubahan struktur sosial setelah Indonesia merdeka akan membawa politik hukum yang mengarah pada struktur sosial baru. Hal ini menjadikan hukum berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, adanya tuntunan perubahan tujuan negara dari tujuan penjajahan kolonial yang menjajah negara Indonesia menjadi pemerintah Indonesia yang merdeka. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diiklankan. Yang keempat, kehendak pendiri bangsa yang menuntut adanya konsekuensi untuk merubah hukum positif dan segala ketentuan perundang-undangan yang nilai Pancasila. Nah, yang kelima, politik hukum memberikan inspirasi pemerintah untuk membuat dan membentuk hukum sendiri yang sesuai dengan landasan filosofi Pancasila. Nah, yang keenam, adanya semangat pemerintah untuk menyelesaikan berlakunya hukum, mana hukum yang masih tetap dipakai karena mengandung nilai universal dan mana hukum yang tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan nilai kandungan Pancasila. Nah, yang ketujuh, adanya tuntunan reformasi pemerintahan yang memandang hukum sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan negara sekaligus meluruskan atau merevisi hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, beberapa contoh implementasi politik. Yang pertama yaitu di bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di segala lapisan masyarakat. Tujuan dari hal ini yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan cara meningkatkan wawasan kebangsaan dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, menegakkan hukum secara konsisten dan adil untuk bisa memberi kapasitas hukum seluruh masyarakat serta menciptakan keadilan dan menjaga hak asasi manusia. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan profesionalitas seluruh aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta dukungan sarana dan prasarana dan juga pengawasan yang efektif. Yang keempat, menyelenggarakan proses hukum yang cepat, mudah, murah, terbuka, dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Prinsip keadilan dan kebenaran harus dijunjung tinggi serta tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat negara. Yang kelima, mengembangkan peraturan dan undang-undang terkait bidang perekonomian agar lebih mendukung turunnya negara dalam era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Nah, yang keenam, memastikan lembaga peradilan untuk tetap mandiri, objektif, dan bebas dari pengaruh orang tua atau kelompok manapun. Yang ketujuh, menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu serta tetap mengakui dan menghormati hukum adat dan hukum agama dan hukum adat. Yang berikutnya contoh implementasi politik di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusia negeri sendiri untuk bisa mengembangkan dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi lokal agar bisa lebih bersaing dengan produk lain dari luar negeri di tengah dampak globalisasi terhadap perekonomian negara. Yang kedua, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang tumpunya pada pasar yang berkeadilan dengan persaingan yang sehat, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk hak konsumen sekaligus
dan meminimalisir defisit agar anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan hutang luar negeri secara bertahap, meningkatkan penerimaan pajak